single day. I'm gonna make something great. That's my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mesaroh dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai proses terjadinya gunung berapi. Jadi, letusan gunung berapi ini adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang sering disebut dengan erupsi. Hampir semua kegiatan gunung berapi ini berkaitan dengan zona kegempaan aktif. Nah, erupsi ini dimulai pada batas lempengan bumi terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material yang ada di sekitarnya. Dengan cairan pijar magma atau magma yang akan mengintrusi batuan atau tanah-tanah melalui rekahan-rekahan, lalu akan keluar mendekati permukaan bumi. Dan juga penyebab dari gunung meletus ini yaitu yang pertama yaitu ada peningkatan kegempaan vulkanik. Yang kedua, ada suhu kawah itu akan meningkat secara signifikan. Dan juga ada yang ketiga, terjadinya deformasi. Ada yang keempat itu lempengan-lempengan bumi yang saling berdesakan. Dan juga yang kelima itu ada akibat tekanan yang sangat tinggi. Nah, akibat-akibat ini dapat menyebabkan penyebab gunung berapi. Selanjutnya ada ciri gunung meletus. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, dia memaparkan sejumlah tanda-tanda yang muncul ketika gunung akan meletus. Yang pertama, adanya suara gemuruh, lalu gempa, air menghilang, tumbuhan sekitaran gunung layu, munculnya uap dan area panas di sekitaran gunung, lalu muncul tonjolan di permukaan, suhu di sekitar gunung memanas, lalu hewan-hewan di sekitar gunung pergi, dan tercium bau belerang. Selanjutnya ada dampak letusan gunung berapi, ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Untuk dampak negatif, yang pertama ada asap dan debu yang banyak keluar saat ataupun sebelum letusan, yang dapat menyebabkan ispa bagi masyarakat yang tinggal. B. Di dekat lokasi bencana. Di dekat lokasi bencana biasanya terjadi seperti rumput kering, terus suhu di sekitar panas, terus banyak abu vulkanik yang menumpuk, terus juga banyak hewan-hewan yang turun untuk mencari perlindungan seperti turun ke lereng, dan banyak juga rumah-rumah warga yang tertutup oleh abu vulkanik. Dengan meletusnya gunung berapi, maka otomatis segala aktivitas penduduk akan menjadi lumpuh sehingga ekonomi tidak berjalan dengan semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu D. Lapa dan lahar akan merusak semua yang dilaluinya, seperti hutan, sungai, lahan pertanian maupun pemukiman penduduk. Terjadi pencemaran udara karena saat terjadi letusan, gunung berapi mengeluarkan debu dan gas-gas beracun yang mengandung sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan nitrogen dioksida. F. Mengganggu pariwisata yang pada beberapa titik tersebut pada sebelum terjadinya bencana menjadi destinasi wisata. Namun dengan terjadinya gunung berapi tersebut, beberapa destinasi tersebut ditutup sehingga menghambat laju perekonomian. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama, saat terjadi letusan, banyak batu-batu berbagai ukuran yang dimuntahkan gunung yang mana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan bangunan. Yang kedua, besarnya volume material vulkanik selama letusan berlangsung ternyata membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar karena memiliki profesi baru yakni sebagai penambang pasir. Yang ketiga, tanah-tanah sekitar gunung yang terkena material letusan akan semakin subur. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan para petani di mana mereka tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli pupuk. Yang keempat, setelah gunung meletus biasanya muncul mata air
Magdani, yaitu mata air yang kaya dengan kandungan mineral. Yang kelima, selain itu muncul pula sumber air panas atau geysir baru secara terhadap dan periodik. Hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kesehatan kulit. Dan yang terakhir, pada wilayah yang sering terjadi letusan gunung berapi sangat potensial untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tentu saja bernilai ekonomis. Untuk selanjutnya, penanggulangan gunung meletus. Persiapan menghadapi letusan gunung berapi. Yang pertama, kenali daerah setempat untuk menentukan daerah yang aman untuk mengungsi. Yang kedua, membuat perencanaan penanggulangan bencana. Yang ketiga, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan dasar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jika terjadi letusan gunung berapi, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, serta aliran lahar, daerah aliran lahar terbuka. Lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Yang kedua, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Yang ketiga, kenakan pakaian yang bisa melindungi diri seperti celana panjang, baju lengan panjang, topi, dan lain-lain. Yang keempat, gunakan pelindung diri seperti kacamata renang. Yang kelima, jangan menggunakan lensa kontak. Yang keenam, pakai masker atau kain untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketujuh, saat turun awan panas, tutup bagian wajah menggunakan dua belah tangan. Yang kedelapan, masuk ke tempat perlindungan terdekat yang telah disediakan, bunker atau bangunan yang beratap kuat, goa, dan lain sebagainya. Lalu setelah terjadi letusan gunung berapi, yang harus kita lakukan adalah jauhi wilayah yang terkena hujan abu dengan radius aman. Yang kedua, bersihkan tempat dari timbunan abu. Yang ketiga, hindari berkendara di daerah yang terkena hujan abu karena bisa merusak mesin motor, rem, transmisi, hingga pengapian. Yang keempat, ikuti informasi melalui sumber informasi yang ada pada televisi, radio, atau kontak instansi yang terkait. Cukup sekian yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.